Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Rizkawati, NIM 7211418191. Saya dari Rombel Akuntansi E 2018 dan pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Jadi, setelah peneliti menyusun pendahuluan proposal pada bab 1, selanjutnya adalah peneliti menyusun bab 2 yaitu kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Pada bab ini, peneliti perlu menguraikan beberapa hal. Ada 5. Yang pertama adalah kajian teori dasar atau grand teori. Yang kedua adalah kajian variabel-variabel penelitian. Yang ketiga adalah kajian penelitian terdahulu. Yang keempat, kerangka pemikiran teoretik. Dan yang kelima adalah kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian. Lalu, yang pertama adalah kajian teori dasar atau grand teori. Model penelitian dan hipotesis penelitian yang diajukan haruslah lahir dari logika deduktif melalui proses berpikir, melalui proses kajian teoretik yang relevan dan kerangka berpikir yang terstruktur secara rasional. Kajian teoretik yang relevan artinya bahwa model penelitian dan hipotesis penelitian harus lahir dari kajian teori dasar atau grand teori yang relevan dengan tema riset dan masih berlaku dalam pengembangan keilmuan bidang studi yang bersangkutan. Sedangkan kerangka pemikiran yang struktur dan rasional artinya bahwa model dan hipotesis penelitian harus ditopang dengan landasan pemikiran yang masuk akal dan pertimbangan peneliti yang mendalam, serta secara jelas mampu menunjukkan benang merah keterkaitan teori yang dirujuk dengan hubungan kausalitas antara konsep, konstruksi, dan variabel yang ada dalam model penelitian. Teori yang akan menjadi rujukan dalam pengembangan model penelitian dan pengajuan hipotesis peneliti dapat diulas pada bagian awal bab 2 proposal di bawah subjudul kajian teori dasar atau grand teori, atau kajian teori yang dirujuk, atau teori rujukan, atau subjudul lainnya yang relevan. Beberapa aspek penting yang perlu dituangkan dalam kajian teori ini misalnya nama teori, penemu, dan pengembangannya, tahun penemuan dan tahap-tahap perkembangannya, substansi atau isi dari teori tersebut, dan problematik implementasi teori tersebut di lapangan. Kajian teori dasar lebih dimaksudkan untuk memberikan rujukan adanya keterikatan antara hubungan kausalitas di antara variabel-variabel penelitian. Tahap selanjutnya kajian teori dasar atau grand teori dimaksudkan untuk mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Mustika Saryati, NIM 193. Yang selanjutnya ada gambar peran teori dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, pada gambar ini diilustrasikan sebuah contoh penggunaan teori pensinyalan yang dipilih untuk menjelaskan hubungan kausalitas atau pengaruh profitabilitas sebagai variabel independen terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Nah, profitabilitas pada umumnya diukur dengan menggunakan beberapa ukuran rasio keuangan, sedangkan nilai perusahaan dapat dipahami sebagai kinerja perusahaan yang dicerminkan dengan harga saham di pasar modal. Seorang peneliti kuantitatif untuk bisa mengajukan hipotesis penelitian bahwa profitabilitas dapat berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan mesti memiliki rujukan teori yang relevan. Dalam hal ini, teori pensinyalan yang dipilih sebagai salah satu teori yang dapat dirujuk untuk menjelaskan adanya pengaruh atau hubungan kausalitas tersebut. Pada hakikatnya, teori pensinyalan memberikan pemahaman bahwa informasi yang diberikan oleh pihak manajemen kepada pihak luar akan menjadi sinyal bagi pasar. Melalui teori pensinyalan, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dapat diuraikan dengan logika deduktif dari pemikiran secara umum menuju pemikiran yang khusus. Pada akhirnya, signaling teori dapat didedukasikan
secara logis untuk melahirkan hipotesis penelitian bahwa profitabilitas dapat berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Proses selanjutnya, hipotesis penelitian akan diuji dengan data lapangan yang bersifat empiris melalui alat analisis statistik yang dipilih, misalnya analisis regresi. Hipotesis penelitian akan diuji signifikansinya. Proses yang demikian inilah yang dalam penelitian kuantitatif positivistik sering disebut sebagai proses logiko-hipotetiko verifikasi, yakni proses berpikir dalam logika deduktif menuju lahirnya hipotesis penelitian, dan selanjutnya dilakukan verifikasi atau pengujian hipotesis penelitian dengan data lapangan yang bersifat empiris sehingga diperoleh jawaban diterima atau ditolak hipotesis penelitian tersebut. Penelitian teori rujukan haruslah benar-benar tepat, artinya bahwa secara fungsional teori tersebut harus benar-benar dapat menjadi landasan untuk menunjukkan adanya keterkaitan di antara konsep, konstruk, atau variabel penelitian. Kekeliruan dalam menentukan teori rujukan akan berakibat modal penelitian tidak cukup kuat, ya pada akhirnya tidak cukup kuat pula untuk menjadi rujukan bagi lahirnya hipotesis penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioni Imela, NIM 721141894. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kajian variabel penelitian. Variabel penelitian adalah objek atau realita yang menjadi fokus atau pusat perhatian peneliti. Oleh karena itu, sebelum penelitian dilaksanakan, variabel penelitian perlu dibahas secara mendalam, baik menyangkut definisi, karakteristik, problematik, indikator, maupun cara pengukurannya. Kajian variabel penelitian dilakukan secara individual, berturut-turut dari variabel dependen yang menjadi tema sentral penelitian, variabel independen, variabel intervening, dan variabel moderating. Lalu next, ada gambar 2.2. Ini mengilustrasikan beberapa aspek penting yang perlu dibahas dalam kajian variabel penelitian. Bisa dilihat gambarnya. Lalu next, pada bagian awal, variabel penelitian perlu didefinisikan secara jelas menyangkut hakikat, karakteristik, dan ruang lingkup variabel penelitian tersebut. Definisi variabel penelitian dapat merujuk pada berbagai sudut pandang dari berbagai sumber yang dapat dikumpulkan. Dalam bagian ini, berbagai analisis problematik di lapangan empiris berkaitan dengan variabel penelitian juga dapat diulas secara tuntas. Kajian variabel penelitian selanjutnya menyangkut berbagai proksi, dimensi, atau indikator yang mempresentasikan nilai variabel penelitian tersebut. Berbagai proksi, dimensi, atau indikator dari berbagai sudut pandang dan sumber dapat diungkap pada bagian ini. Sudah barang tentu proksi, dimensi, atau indikator variabel penelitian harus dirumuskan dengan merujuk pada definisi variabel penelitian yang secara umum telah dikaji pada bagian sebelumnya. Proksi, dimensi, atau indikator mana yang akan dipilih penelitiannya hendaknya didasarkan pada pemikiran atau reasoning dan pertimbangan atau judgement yang kuat. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu. Dalam penelitian murni atau pure research atau penelitian akademik yang berorientasi pada pengembangan ilmu atau teori, kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi hal yang perlu dilakukan secara umum. Kajian terhadap penelitian terdahulu dimaksudkan agar hasil-hasil penelitian terdahulu bisa menjadi referensi pada penelitian yang sedang dilaksanakan. Nah, selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu juga dimaksudkan agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dan dapat melengkapi terhadap penelitian-penelitian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya. Nah, sekalipun belum secara mendalam dilakukan, kajian terhadap penelitian terdahulu sesungguhnya sudah dimulai pada penelitian menyusun latar belakang masalah penelitian. Utamanya pada saat penelitian mulai mengidentifikasi dan mengkaji variabel-variabel independen, intervening, dan variabel moderating yang berkaitan dengan variabel dependen.
akan dimasukkan ke dalam model penelitian. Nah, pada model tersebut disampingkan kajian pada teori-teori yang relevan. Kajian terhadap penelitian terdahulu juga dilakukan guna mendukung lahirnya variabel independen. Intervening dan atau variabel moderating secara ilmiah layak masuk dalam model penelitian. Nah, pada bab 2 ini, setelah penelitian selesai mengkaji teori dasar dan membahas variabel penelitian dalam subbab tersendiri, maka pada subbab selanjutnya penelitian juga perlu mengkaji secara lebih mendalam penelitian terdahulu. Nah, misalnya nama peneliti, tahun peneliti, lokasi penelitian, variabel, populasi, sampel, dan responden penelitian atau hasil temuan-temuan penelitian. Nah, hasil sejenis yang dilakukan oleh penelitian lain pada waktu dan tempat yang berbeda perlu diungkapkan agar didapatkan gambaran menyeluruh. Kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu selanjutnya akan dimanfaatkan oleh penelitian saat ini untuk ia menyusun kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian. Kajian secara khusus dimanfaatkan hasil-hasilnya. Penelitian terdahulu dalam penyusunan kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian akan dibahas pada subbab tersendiri pada bab 5, yakni pada subbab kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Nama saya Dita Ivanka Pristaningsih, NIM 7211418196. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka teoritik. Kerangka teoritik adalah jalinan pemikiran rasional yang menjelaskan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas di antara dua konsep atau lebih berdasarkan teori-teori yang relevan. Dalam hal ini, teori yang dimaksud adalah teori-teori yang dipilih dan dibahas oleh peneliti sebagaimana telah disajikan pada subbab kajian teori di muka. Kerangka teoritik dibangun secara deduktif dari penjelasan teori secara umum menuju pandangan dan pemikiran yang lebih khusus berkaitan dengan keterkaitan atau hubungan kausalitas antar konsep yang menjadi fokus penelitian. Deskripsi kerangka teoritik pada akhirnya akan menjadi gayutan untuk lahirnya proporsi penelitian. Penelitian murni dalam dunia akademik pada dasarnya adalah proses penyelidikan secara tekun, teliti, dan terus-menerus untuk menemukan atau mengembangkan ilmu teori atau hukum-hukum ilmiah dalam kancah bidang studi tertentu. Dalam hal ini, kajian terhadap keberadaan dan berlakunya teori-teori yang telah ada, serta kaitannya dengan riset yang telah diteliti, akan menjadi telaah ilmiah yang menjadi penting, sekaligus menjadi bobot dan kontribusi penelitian yang bersangkutan terhadap pengembang bidang ilmu yang sedang dikaji. Kajian kerangka teoritik selain mengacu pada substansi atau hukum-hukum ilmiah yang terkandung dalam teori tersebut, sebagaimana telah dijelaskan oleh penemu atau para pengembang teori yang bersangkutan, maka beberapa pandangan, argumen, dan telaah lebih lanjut oleh para ahli yang muncul belakangan juga sangat relevan untuk dideskripsikan dalam kajian kerangka teoritik. Bobot dan kualitas suatu penelitian akademik, salah satu ukurannya adalah sejauh mana bangunan kerangka teoritik tersebut dapat dideskripsikan secara komprehensif, sistematis, dan logis, sehingga dapat menjadi gayutan bagi lahirnya proporsi penelitian. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, bagaimana kerangka teoritik perlu disusun secara sistematis, gambar 5.3 mengilustrasikan proses penyusunan kerangka teoritik tersebut. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kerangka berpikir dimasukkan sebagai proses pemikiran secara deduktif, berdasarkan kajian teori yang relevan dan hasil-hasil riset yang telah ada sebelumnya. Untuk selanjutnya dapat diturunkan di hipotesis penelitian. Bila dari kajian kerangka teoritik pada akhirnya dapat diturunkan proposisi penelitian, maka dari kerangka berpikir akan dapat diturunkan di hipotesis penelitian. Bila dari kerangka teoritik pada akhirnya dapat diilustrasikan sebuah model penelitian teoritik, maka dari kerangka berpikir akan dapat diilustrasikan sebuah model penelitian hipotetik atau model penelitian empiris. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah penelitian.
Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara atas hasil penelitian yang diharapkan. Sekalipun hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara, namun hipotesis penelitian tidak boleh lahir secara tiba-tiba tanpa diawali dengan kerangka berpikir yang logis. Hipotesis penelitian harus lahir dari kerangka berpikir yang logis berdasarkan kajian teori yang relevan, kajian riset terdahulu yang pernah ada, dan pertimbangan penelitian yang mendalam. Sekalipun tujuan penelitian akan mengungkapkan banyak keterkaitan atau hubungan kausalitas di antara beberapa variabel penelitian, namun agar kajian kerangka berpikir dapat lebih fokus memberikan landasan yang kuat bagi lahirnya setiap hipotesis penelitian, pembahasan kerangka berpikir hendaknya dilakukan secara bertahap untuk tiap-tiap keterkaitan atau hubungan kausalitas antara 2 atau 3 variabel. Misalnya pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y. Pengaruh variabel independen atau X1 terhadap variabel dependen atau Y melalui variabel intervening atau mediasi atau X2, atau pengaruh variabel independen atau X1 terhadap variabel dependen atau Y dengan dimoderasi variabel moderating atau X2 dan seterusnya. Penyusunan kerangka berpikir harus menjurus pada perumusan hipotesis penelitian. Dalam hal ini, terdapat 3 kemungkinan arah hipotesis penelitian yang dapat dilahirkan dari kajian berpikir, yakni yang pertama, hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas positif atau berpengaruh positif. Yang kedua, hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas negatif atau berpengaruh negatif. Yang ketiga, hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas netral atau bisa positif atau negatif. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifatun Najah, NIM 721418209. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Dalam penyusunan kerangka berpikir harus sudah menjurus pada perumusan hipotesis penelitian. Nah, dalam hal ini terdapat 3 kemungkinan arah hipotesis ke penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis yang berarah positif. Yang kedua, hipotesis berarah negatif. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis yang berarah netral. Kemudian di sini terdapat contoh rumusan hipotesis penelitian. Yang pertama ada hipotesis yang berarah negatif. Nah, dalam hal ini X berpengaruh positif secara signifikan terhadap Y. Kemudian X2 memediasi secara signifikan pengaruh positif X1 terhadap Y. Dan X2 memoderasi secara signifikan pengaruh positif X1 terhadap Y. Kemudian hipotesis yang berarah negatif. Dalam hal ini X berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Y. Kemudian X2 memediasi secara signifikan pengaruh negatif X terhadap Y, dan X2 memoderasi secara signifikan pengaruh negatif X1 terhadap Y. Dan yang terakhir yaitu hipotesis yang berarah netral. Dalam hal ini X berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Kemudian X2 memediasi secara signifikan pengaruh X1 terhadap Y. Dan X2 memoderasi secara signifikan pengaruh X1 terhadap Y. Nah, arah keterkaitan atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian sangat bergantung dengan arah kajian kerangka berpikir yang disusun secara logis dengan teori-teori dan penelitian terdahulu. Dengan demikian, rumusan hipotesis akan searah dengan arah kajian teori berpikir. Contohnya, kerangka berpikir yang mengarah pada hubungan kausalitas secara positif di antara variabel-variabel penelitian akan melahirkan hipotesis penelitian yang berarah positif juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kajian kerangka berpikir. Seperti halnya dalam kajian teoritik, kajian kerangka berpikir juga akan mencerminkan bobot dan kualitas penelitian akademik. Kerangka berpikir yang disusun secara komprehensif, sistematis, dan logis
hingga dapat menjadi rujukan yang kuat bagi lahirnya hipotesis penelitian, akan mencerminkan kualitas penelitian yang berbobot dan ilmiah. Nah, demikian pula sebaliknya. Kerangka berpikir yang disusun secara sembarangan hingga tidak cukup kuat untuk menjadi rujukan bagi lahirnya hipotesis penelitian akan mencerminkan kualitas penelitian yang lemah dan kurang ilmiah. Nah, dukungan teori, riset terdahulu, pemikiran yang rasional, dan judgement penelitian dalam rangka melahirkan hipotesis penelitian secara sederhana dapat mengilustrasikan bagaimana kualitas suatu penelitian itu. Selain itu, hubungannya dengan hipotesis penelitian selain searah dengan kajian kerangka berpikir juga akan berhubungan searah dengan rumusan dan tujuan penelitian. Demikian pula tujuan penelitian juga akan searah dengan rumusan masalah penelitian. Suatu hal penting yang perlu diperhatikan, utamanya bagi para peneliti pemula atau mahasiswa S1, bahwa makna hipotesis penelitian adalah berbeda dengan hipotesis statistik. Dalam hipotesis penelitian hanya dikenal hipotesis kerja saja, yakni hipotesis yang memiliki arah hubungan atau pengaruh baik positif, negatif, atau netral. Sedangkan dalam hipotesis statistik, dikenal ada dua jenis hipotesis, yakni hipotesis kerja atau HA dan hipotesis nol atau H0. Hipotesis penelitian diturunkan dari kerangka berpikir yang logis berdasarkan kajian teori yang relevan, kajian riset terdahulu yang pernah ada, dan pertimbangan atau judgement peneliti yang mendalam. Sedangkan hipotesis statistik dirumuskan berdasarkan rumusan hipotesis penelitian sebagai alat bantu untuk menguji hipotesis penelitian tersebut. Misalnya, dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut. H0 dengan BI sama dengan 0 artinya secara signifikan, rentabilitas perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. HA dengan BI lebih dari 0 artinya secara signifikan, rentabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai. Penyusunan H0 dan HA di atas dimaksudkan sebagai instrumen untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian. Dasar pengambilan keputusan hipotesis statistik yang bersifat kausalitas atau sebab akibat biasanya dilakukan dengan bantuan alat analisis statistik diferensial atau statistik induktif. Jika H0 ditolak, maka HA dapat diterima. Artinya, hipotesis penelitian juga dapat diterima. Namun jika H0 diterima, maka HA akan ditolak. Artinya bahwa hipotesis penelitian juga harus ditolak. Penyusunan hipotesis statistik 0 atau H0 dikaitkan dengan alat analisis statistik diferensial yang dipilih dalam pengujian hipotesis. Dalam contoh kasus di penelitian ini, menggunakan alat analisis regresi untuk menguji hipotesis yang diajukannya. Hipotesis 0 atau H0 disusun dengan menyertakan tanda BI sama dengan 0. Hal ini dimaksudkan jika H0 diterima atau koefisien atau BI dalam persamaan regresi bernilai di bawah atau sama dengan 0, maka nilai variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Demikian pula sebaliknya, jika terbukti hipotesis 0 atau H0 ditolak atau BI lebih dari 0, maka variabel independen akan berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini yaitu pengaruh supervisi kolaboratif pengawas sekolah terhadap perilaku inovatif guru. Nah, rujukan teorinya yang pertama ada justifikasi atas pengaruh supervisi kolaboratif terhadap perilaku inovatif diberikan oleh teori organizational learning yang menyatakan bahwa suatu organisasi akan terus-menerus memperluas kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Nah, hal ini menunjukkan tanggung jawab administrator untuk memberdayakan kemampuan, pengetahuan, dan perilaku anggota. Contohnya yaitu di sekolah, tanggung jawab memberdayakan dan memberikan layanan bantuan kepada guru adalah
bagian dari tugas pokok pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini merupakan bagian dari sistem pendidikan yang berperan sebagai penjamin mutu pendidikan. Nah, rujukan teori selanjutnya yaitu Sen 1990-33, yaitu meyakini bahwa perilaku dapat disebabkan oleh sistem. Artinya, peran pengawas dalam sistem ini diyakini dapat mempengaruhi perilaku inovatif. Nah, dalam teorinya, Sen berikan 5 cara agar organisasi mampu mempengaruhi perilaku anggota dan terus-menerus berkembang. Nah, salah satunya yaitu adalah melalui tim belajar. Nah, pembentukan tim belajar ini adanya transfer pengetahuan maupun keterampilan dari anggota organisasi kepada anggota lainnya. Contoh sekolahnya yaitu membentuk kelompok-kelompok mata pelajaran yang memungkinkan adanya sharing pengetahuan. Nah, kebermanfaatan tim ini akan semakin bermakna apabila didukung oleh pengawas sekolah yang tugas pokoknya adalah memberikan bantuan profesional kepada guru. Nah, selanjutnya yaitu ada Reasoniong peneliti. Nah, di sini tim belajar memfasilitasi komunikasi dan hubungan yang harmonis antara sesama anggota maupun pengawas dan guru. Nah, komunikasi yang baik merupakan langkah awal untuk menjauhkan pandangan inspeksi dalam supervisi. Pengawas tidak serta-merta mencari kesalahan guru, tetapi mengupayakan klarifikasi dan penyamanan persepsi tentang masalah serta lebih mengutamakan upaya bersama menemukan solusi permasalahan. Nah, tugas pengawas adalah memberikan stimulus, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru. Nah, di sini dapat dijelaskan dalam Brudman et al. Dalam Denim 2011. Perlu diperhatikan agar perilaku inovatif dapat diberdayakan, pengawas harus menghindari perilaku yang mematikan kreativitas guru. Oleh karena itu, perilaku kolaboratif pengawas harus diutamakan. Paragraf selanjutnya itu rujukan teori yang dikemukakan oleh Brudman dalam Denim 2011, yaitu upaya bersama antara guru dan pengawas sekolah memberikan kebebasan kepada guru untuk merealisasikan idenya dalam pemecahan masalah di kelas. Keleluasaan diberikan karena pada dasarnya guru lebih mengenali kondisi perkembangan peserta didik di kelasnya. Tugas pengawas adalah memberi stimulus, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru. Dan perlu diperhatikan, agar perilaku inovatif dapat diberdayakan, pengawas harus menghindari perilaku yang mematikan kreativitas guru. Oleh karena itu, perilaku kolaboratif pengawas harus diutamakan. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan pendidikan Saunders dalam Nagle dan Evans tahun 1980. Menurut Saunders, perubahan perilaku terjadi apabila terdapat usaha kooperatif di antara anggota suatu kelompok yang memungkinkan tujuan pendidikan dapat dicapai. Supervisi kolaboratif yang dilaksanakan pengawas sekolah memungkinkan perubahan perilaku karena menerapkan usaha kooperatif dengan guru. Melalui supervisi kolaboratif yang mengedepankan kerjasama, pengawas dapat mempengaruhi perilaku inovatif guru. Selanjutnya ada pendekatan kolaboratif dengan prinsip demokratis Douglas dalam Prasojo dan Sudiono tahun 2011, bahwa dalam supervisi yang demokratis, guru sebagai individu bebas berpikir, melatih diri untuk berinisiatif, mengembangkan kepercayaan diri, dan mengembangkan keikutsertaan dalam pembuatan keputusan, baik yang terkait dengan tujuan maupun kebijakan pengajaran. Selanjutnya itu ada riset terdahulu. Penelitian Messman pada tahun 2010 sampai 2012
itu telah menunjukkan pengaruh dukungan supervisor secara umum terhadap perilaku inovatif. Beberapa penelitian lainnya secara spesifik melihat pendekatan yang digunakan oleh supervisor agar dapat mempengaruhi perilaku. Selanjutnya ada Mabadi pada tahun 2013 mengambil variabel supervisi kolaboratif sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi perilaku guru dan menunjukkan nilai koefisien regresi yang tinggi, yaitu R kuadrat sama dengan 0,54. Demikian halnya yang dilakukan oleh Aukes pada tahun 2010 yang secara spesifik mencari hubungan antara dukungan supervisor terhadap peningkatan perilaku inovatif karyawan. Hasilnya, bahwa dengan mendelegasikan tanggung jawab, mengakui dan mendukung upaya inovatif, memberikan sumber daya yang dibutuhkan untuk berinovasi, dan berkonsultasi dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan hubungan supervisor dengan karyawan, dan hubungan ini terbukti dapat meningkatkan perilaku inovatif. Nama saya Rifki Niswatan Zakiyah, NIM 72114182115. Di sini saya akan melanjutkan paragraf selanjutnya, yaitu terdapat paragraf riset terdahulu. Jadi pada paragraf riset terdahulu ini terdapat beberapa para ahli yang menyatakan pendapatnya. Salah satunya yaitu dikemukakan oleh Aukes pada tahun 2010. Jadi Aukes menegaskan bahwa supervisor yang mampu mempengaruhi perilaku inovatif adalah supervisor yang melibatkan binaannya untuk berkonsultasi terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. Nah, selain Aukes, juga dikemukakan oleh De Jong pada tahun 2003. Hampir sama dengan dikemukakan oleh Aukes, yang membedakan bahwa dukungan supervisor dan dukungan teman sejawat dalam pendukung perilaku inovatif. Nah, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dukungan teman sejawat dengan cara kolaboratif memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku inovatif, yaitu sebesar beta 0,23. Nah, selanjutnya yang sudah dikemukakan oleh Aukes pada tahun 2010 dan De Jong pada tahun 2003, terdapat beberapa ahli lain yang mendukung orientasi supervisi kolaboratif, di antaranya Sullivan dan Glantz pada tahun 2009. Dan juga Blackburn pada tahun 1998. Nah, hasil penelitian Blackburn ini menegaskan bahwa wawancara dengan para guru tidak menyukai pendekatan direktif yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Pendekatan direktif ini hanya akan mematikan kreativitas guru dan membatasi guru untuk mengimplementasikan ide-idenya. Nah, selanjutnya terdapat paragraf judgement penelitian. Jadi sebelumnya setelah ada paragraf riset terdahulu, sekarang ada paragraf yang menyimpulkan bahwa dengan demikian supervisor kolaboratif dilaksanakan oleh pengawas sekolah untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif guru. Jadi selanjutnya terdapat contoh 2.3.5 tentang pengaruh self-efficacy terhadap perilaku inovatif guru. Nah, sebelumnya terdapat paragraf rujukan teori yang pertama, yaitu bahwa teori kognitif sosial Bandura menyatakan bahwa sebagian besar pengetahuan dan perilaku anggota organisasi digerakkan dari lingkungan dan secara terus-menerus mengalami proses berpikir terhadap informasi yang diterima. Aukes menegaskan bahwa supervisor yang mampu mempengaruhi perilaku inovatif adalah supervisor yang melibatkan binaannya untuk berkonsultasi terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. Ini merupakan bagian dari riset terdahulu. Kemudian ada juga beberapa ahli yang kemudian itu mendukung orientasi supervisor kolaboratif, di antaranya itu ada Sullivan dan Glantz pada tahun 2019. Nah, menurut penelitian Aukes pada tahun 2010 ini menunjukkan bahwa kegiatan supervisi yang dapat mempengaruhi perilaku inovatif ini adalah supervisi yang mengedepankan unsur kolaboratif. Nah, Glickman sebagai ahli yang pertama ini menyampaikan tentang pandangannya mengenai supervisi kolaboratif. Beliau menyatakan bahwa pendekatan kolaboratif adalah pendekatan yang tepat dengan terus mengupayakan tercapainya pendekatan non-direktif dalam pembinaan kepada guru. Kemudian ada argumen penelitiannya. Pada bagian argumen peneliti ini, hasil penelitian dari Blackburn secara ekstrim ini menegaskan hasil wawancara dengan para guru bahwa
mereka tidak menyukai pendekatan direktif yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Nah, pendekatan direktif ini hanya akan mematikan kreativitas guru dan juga membatasi guru untuk mengimplementasikan ide-idenya. Nah, dengan demikian, supervisi kolaboratif yang dilakukan oleh pengawas sekolah itu diduga memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif guru. Nah, kemudian ini mengenai pengaruh self-efficacy terhadap perilaku inovatif guru. Jadi, pada bagian rujukan teori terdapat teori kognitif sosial Bandura ini yang menyatakan bahwa sebagian besar pengetahuan dan perilaku anggota organisasi itu digerakkan dari lingkungan dan secara terus-menerus itu mengalami proses berpikir terhadap informasi yang diterima. Kemudian ada alasan penelitiannya. Alasannya itu dengan keyakinan diri yang tangguh akan kemampuannya, seseorang itu akan berperilaku positif yang kemudian pada akhirnya itu menampilkan kinerja yang positif. Nah, sebaliknya, seseorang dengan self-efficacy yang rendah ini mendorong dirinya menentukan sikap negatif terhadap perilaku tertentu. Nah, pendapatnya ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dorner pada tahun 2012 yang menghadirkan self-efficacy sebagai variabel moderator terhadap IWB. Nah, pendapatnya ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dorner pada tahun 2012 yang menghadirkan self-efficacy sebagai variabel moderator terhadap IWB. Nah, dalam penelitiannya ini disarankan bahwa self-efficacy ini dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan untuk terlibat dalam perilaku inovatif. Kemudian ini pada bagian dari alasan dari penelitian terdahulu. Nah, pendapatnya ini tuh didukung bahwa berdasarkan teori kognitif sosial dan penelitian-penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwa self-efficacy ini turut menentukan cara seseorang berperilaku, misalnya dalam menentukan apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya ada contoh dengan judul Pengaruh Supervisi Kolaboratif Pengawas Sekolah terhadap Perilaku Inovatif Guru Melalui Self-Efficacy. Dalam paragraf pertama terdapat reasoning peneliti atau alasan peneliti mengambil judul atau topik tersebut. Di sini dikatakan, pendidikan abad 21 memberikan tantangan lebih kepada pengawas sekolah saat ini. Pengawas sekolah sebagai mitra guru perlu mendorong kinerja inovatif di tengah tuntutan perubahan yang meningkat. Jadi, alasannya adalah karena pada abad 21 pendidikan itu lebih memberikan tantangan kepada pengawas sekolah saat ini. Yang paragraf selanjutnya ada rujukan teori, yaitu seperti yang diungkapkan Lovell and Wiles pada tahun 1983 bahwa fokus dalam supervisi adalah pada perilaku pengawas sekolah dalam usahanya untuk mempengaruhi perilaku guru. Danim tahun 2011 juga menyebutkan peran pengawas sebagai managers of change, artinya melalui pengawas, upaya pencapaian mutu pendidikan dapat dicapai. Jadi dalam rujukan teori ini, peneliti mengambil beberapa teori dari para ahli. Selanjutnya masih dalam rujukan teori, yaitu menjelaskan kaitan peran pengawas sekolah untuk membina keprofesionalan guru. Jadi di sini dijelaskan teori self-efficacy. Paragraf selanjutnya masih rujukan teori, yaitu dari Bandura tahun 1997 yang menyatakan bahwa perilaku dapat dimediasi oleh self-efficacy melalui proses kognitif, motivasi, afeksi, dan seleksi. Bandura juga menyatakan bahwa perilaku yang dimaksud adalah perilaku khusus yang berlaku pada situasi tertentu. Perilaku inovatif menjadi tuntutan dalam pembelajaran abad 21 karena untuk menciptakan peserta didik yang kreatif dan inovatif perlu didukung dengan kualifikasi guru yang kreatif dan inovatif pula. Jadi dari teori Bandura ini bisa dikembangkan beberapa kaitannya dengan tujuan penelitian. Paragraf selanjutnya yaitu dijelaskan tentang teori kognitif sosial yang telah memahami pengaruh-pengaruh motivasional terhadap perilaku yang dipengaruhi lingkungan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan strategi-strategi perubahan perilaku manusia. Jadi dalam paragraf ini bisa dikatakan sebagai teori pendukung dari teori-teori yang sudah dijelaskan di awal tadi.
Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penelitian yang menunjukkan masing-masing pengaruh langsung antara cara supervisi, kolaborasi, self-efficacy, dan perilaku inovatif guru secara terpisah. Masmen tahun 2012 menemukan nilai koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh signifikan yang lebih besar antara dukungan supervisor terhadap self-efficacy. R2 sama dengan 0,31 dengan pengaruh langsung dukungan supervisor terhadap perilaku inovatif. R2 sama dengan 0,25. Masmen tidak spesifik menguji pendekatan yang digunakan supervisor dalam supervisi, namun ia menemukan hubungan tidak langsung antara dukungan supervisor terhadap perilaku inovatif melalui self-efficacy. R2 sama dengan 0,10 banding pi kurang dari 0,05. Keterkaitan teori dan hasil penelitian sebelumnya menimbulkan dugaan hubungan antara supervisi kolaboratif terhadap perilaku inovatif melalui self-efficacy. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengkaji pengaruh langsung dan tidak langsung dari supervisi kolaboratif pengawas sekolah, kepemimpinan transformasional, kepala sekolah terhadap perilaku inovatif guru melalui self-efficacy guru. Berikut diagram kerangka berpikir yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, bisa dilihat di PPT. Terus penjelasannya, H1 itu terdapat pengaruh signifikan antara supervisi koordinatif kepada pengawas sekolah dan perilaku inovatif guru. H2 terdapat pengaruh signifikan antara kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan perilaku inovatif guru. H3 terdapat pengaruh signifikan antara supervisi kolaboratif pengawas sekolah dan self-efficacy. H4 terdapat pengaruh signifikan antara kepemimpinan transformasional kepada sekolah dan self-efficacy. H5 terdapat pengaruh signifikan antara self-efficacy dan perilaku inovatif guru. H6 terdapat pengaruh signifikan antara supervisi kolaboratif pengawas sekolah dan perilaku informatif guru melalui self-efficacy. H7 terdapat pengaruh signifikan antara kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan perilaku inovatif melalui self-efficacy. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.